Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran biologi kelas 10. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran ini yang pertama mengidentifikasi perbedaan keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem melalui kegiatan pengamatan. Yang kedua, mengemukakan kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Teman-teman, coba kalian amati gambar berikut ini. Kemudian, bandingkan dengan diri kalian. Kira-kira bagaimana ya karakteristik dari warna kulit, bentuk rambut, atau bentuk muka dari gambar dengan diri kalian? Pasti banyak perbedaan ya. Nah, pertanyaannya, apakah setiap manusia memiliki ciri yang berbeda termaksud dalam jenis atau spesies yang berbeda pula? Nah, apa sih yang menyebabkan perbedaan dari ciri tersebut? Nah, jawabannya ada di video kali ini. Ya, sudah tahu ya bahwa tidak ada makhluk hidup yang sama persis di dunia ini, sekalipun dalam satu jenis. Bahkan orang yang kembar identik pun pasti ada perbedaannya. Nah, jadi perbedaan inilah yang menjadi dasar dari konsep keanekaragaman hayati. Nah, apa sih keanekaragaman hayati? Jadi, keanekaragaman hayati atau bisa kita sebut kehati atau biodiversitas merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, jenis, dan ekosistem di suatu daerah. Yang sebenarnya keanekaragaman hayati ini terbentuk karena adanya keseragaman dan keberagaman sifat makhluk hidup. Secara garis besar, keanekaragaman hayati dapat dibedakan menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Mari kita bahas dulu untuk keanekaragaman gen. Ya, kalian sudah tahu pastinya, gen itu merupakan suatu unit terkecil dalam kromosom yang berfungsi untuk mengatur pewarisan sifat pada suatu makhluk hidup. Nah, susunan gen inilah yang nantinya menentukan ciri dan sifat pada individu. Ya, perlu kita ingat kembali bahwa setiap individu itu memiliki susunan gen yang berbeda-beda. Perbedaan dari susunan gen inilah yang nantinya akan menyebabkan keanekaragaman gen. Jadi, dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman gen itu merupakan keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies yang diakibatkan karena adanya variasi gen. Sebagai contoh, misalnya kalau kita melihat bunga mawar, walaupun namanya sama-sama rosa hibrid, tetapi kalau kita lihat mahkota bunganya warnanya itu berbeda-beda. Ada yang warna pink, merah, putih, dan lain-lain. Kemudian kalau misalnya kalian melihat ayam, pasti ada perbedaan warna bulu ayam dan bentuk pial yang berbeda-beda. Nah, berikutnya kalau pada kucing, pasti setiap kucing memiliki bulu yang warnanya berbeda-beda juga. Untuk keanekaragaman hayati tingkat gen pada tumbuhan, itu biasanya disebut sebagai varietas. Contohnya kita temukan pada berbagai varietas padi. Ada padi Ciherang, Inpari, Rojolele, Cilamaya, dan lain sebagainya. Kemudian pada varietas tanaman jagung ada varietas Pioner, Bisi, NK, Deka, Bima, dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian keanekaragaman hayati di tingkat gen pada hewan disebut sebagai ras. Contohnya seperti ada ras anjing dan ras kucing. Yang kedua yaitu keanekaragaman jenis.
Jadi, keanekaragaman tingkat jenis atau spesies ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus atau familia yang sama. Jadi, sebenarnya keanekaragaman jenis itu lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen, karena adanya perbedaan antara spesies makhluk hidup dalam satu genus atau marga itu lebih mencolok daripada dalam satu spesies. Contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies, misalnya di tingkat genus ya, ada genus Panthera. Nah, kalau diingat, genus itu adalah kata pertama pada penamaan nama ilmiah. Jadi, misalkan harimau itu nama ilmiahnya Panthera tigris. Berarti untuk genusnya itu adalah Panthera. Nah, yang satu genus itu ada lagi namanya macan tutul dengan nama ilmiah Panthera perdus. Ya, walaupun keduanya sama-sama dalam genus Panthera, tetapi morfologi atau fisik dari kedua hewan tersebut berbeda. Jadi digolongkan dalam keanekaragaman tingkat spesies. Kemudian contoh lain misalkan ada keluarga kacang-kacangan. Contohnya misalnya ada kacang kapri, kacang kedelai, dan sebagainya. Contoh lain misalnya di famili yang sama yaitu ada famili Felidae, ada kucing, harimau, singa. Berikutnya ada famili Palmae, ada kelapa, aren, palem, siwalan, lontar. Berikutnya ada famili Gramineae, yaitu ada rumput teki, padi, jagung. Yang ketiga, ada keanekaragaman ekosistem. Ekosistem sendiri ini merupakan suatu kesatuan yang dibentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup atau komponen biotik dengan lingkungannya atau komponen abiotik. Sebenarnya komponen abiotik ini dalam suatu ekosistem akan mempengaruhi jenis-jenis dari komponen biotik yang hidup di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman ekosistem itu terbentuk karena adanya keanekaragaman jenis dan keanekaragaman gen. Jadi bisa digambarkan adanya suatu gen itu bisa menyebabkan keanekaragaman gen. Kemudian keanekaragaman gen menyebabkan keanekaragaman jenis. Dan nantinya akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Contohnya, misalkan ada beberapa spesies Palmae seperti kelapa siwalan dan aren yang berinteraksi dalam lingkungan abiotik yang berbeda, sehingga terbentuklah ekosistem yang berbeda pula. Di antara ketiga spesies tersebut, untuk kelapa misalkan ada di ekosistem pantai, kemudian siwalan itu berada di ekosistem savana, dan aren berada di ekosistem hutan basah. Nah, bagaimana dengan tingkat keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar kalian? Sekarang, cobalah identifikasi keanekaragaman hayati di sekitar kalian melalui kegiatan berikut ini. Pertama, siapkan alat dan bahannya ya, terutama alat tulis kalian. Kemudian, silahkan datalah tumbuhan dan hewan yang ada di lingkungan rumah kalian. Kemudian, amati ciri-ciri serta kelompokkan hewan dan tumbuhan tersebut berdasarkan tingkat keanekaragaman hayatinya. Ingat, saat melakukan pengamatan, terapkanlah sikap hati-hati agar tidak merusak tumbuhan dan hewan, serta selalu menjaga kebersihan sesuai wujud kepedulian kalian terhadap lingkungan sekitar kalian. Kemudian, tentukanlah ekosistem yang menjadi tempat hidup hewan dan tumbuhan tersebut. Hasil pengamatan kalian silahkan tulis dalam bentuk tabel dan buat laporan tertulisnya untuk dipresentasikan pekan depan.
Nah, jika sudah melakukan pengamatan, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Pertama, tumbuhan dan hewan apa saja yang menunjukkan keanekaragaman tingkat gen dan jenis? Yang kedua, apakah setiap ekosistem dihuni oleh jenis tumbuhan dan hewan yang sama? Sekian video ini, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.